Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Zaitun Tumiwa, kelas AS1B, akan memaparkan materi yang saya dapat selama 8 pertemuan. Yang pertama, materi tentang individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Dalam materi ini, saya menangkap dua pokok pembahasan. Yang pertama, individu. Di dalam individu ini tersendiri ada dua subtema, yaitu fisik dan psikis. Di mana fisik dan psikis ini terdapat 3 perbuatan, yaitu sikap, perbuatan, dan emosi. Di mana dalam ini mempunyai potensi lahiria dan potensi batinia. Di mana potensi lahiria yaitu gerakan anggota badan, panca indera, dan lain-lain. Sedangkan potensi batinia yaitu inteligensi atau kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Yang kedua, faktor-faktor penunjang kehidupan manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana terdapat perubahan lingkungan atau hasil budaya, pengaruh lingkungan terhadap manusia. Selanjutnya, materi ISBD yang kedua yang berjudul Remaja dan Pemuda dalam Permasalahan Generasi Sosial, di mana dalam materi ini saya menemukan juga 2 pokok pembahasan, yaitu pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berdasarkan 5 tahap, yaitu 5 landasan. Yang pertama, landasan Indil, yaitu Pancasila. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang 1945. Ketiga, landasan strategi, yaitu GBHN. Dan keempat, landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 dan proklamasi. Dan yang kelima, landasan normatif, yaitu etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat. Dan yang kedua, pokok pembahasan yaitu potensi generasi muda, yaitu ada 10 potensi generasi muda. Yang pertama, idealisme dan dengan daya kritis. Yang kedua, dinamika dan kreativitas. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Yang keempat, optimis dan kegairahan semangat. Yang kelima, sikap kemandirian, disiplin murni. Keenam, terdidik. Ketujuh, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, patriotisme dan nasionalisme. Yang kesembilan, sikap kesatria. Yang kesepuluh, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, materi yang ketiga yang berjudul Pemerintah, Negara, dan Warga Negara, Permasalahan Demokrasi. Di sini saya juga menemukan 2 pokok pembahasan yang saya tangkap. Yang pertama, syarat berdirinya negara, di mana dalam berdirinya negara terdapat 3 syarat, yaitu memiliki wilayah tertentu, memiliki rakyat, dan mempunyai pemerintah, di mana setiap warga negara adalah penduduk yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2, dan juga penduduk tidak selalu warga negara, di mana terdapat pada pasal 27 ayat 2. Pokok pembahasan yang kedua adalah 2 asas dalam menentukan warga negara, di mana 2 asas ini adalah syarat dalam menentukan warga negara, yaitu asas ius soli atau asas daerah kelahiran. Kedua, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Selanjutnya, materi yang keempat, materi terakhir, yaitu pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Di mana dalam materi 4 ini saya menemukan 1 pokok pembahasan, yaitu pelapisan masih di masih primitif. Ada 6 pelapisan masih di masih primitif, yaitu adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dalam pembedaan hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak istimewa. Yang ketiga, adanya pemimpin yang paling berpengaruh. Yang keempat, adanya orang-orang yang dilahirkan di luar kasta dan orang yang di luar perlindungan hukum. Yang kelima, adanya pembagian kerja dalam situasi sendiri. Dan keenam, adanya pembedaan standar ekonomi. Sekian follow up materi ISBD yang sudah saya dapatkan selama 8 pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.